Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dinda Yulia Putri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai basis bilangan bulat. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai materinya, mari kita simak kasus basis bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu mempunyai smartphone? Pastinya punya dong. Di dunia yang penuh dengan teknologi dan juga gadget, ada banyak cara ajaib di mana angka-angka membantu kita sehari-hari. Bayangkan komputer dan smartphone sebagai mesin ajaib yang hanya mengerti bahasa angka. Mereka berbicara dalam bahasa yang sangat sederhana, yaitu angka 0 dan 1, yang dikenal sebagai bilangan biner. Ketika kamu mengambil foto dan ponsel, foto tersebut diubah menjadi deretan angka 0 dan 1 yang sangat panjang. Mesin-mesin ini kemudian dapat menyimpan dan menunjukkan foto tersebut dengan cepat dan mudah. Begitulah teman-teman, cara angka-angka membantu kita dalam berbagai cara yang seru dan menarik setiap hari. Mesin-mesin ajaib di sekitar kita sangat pintar berkat angka-angka ini. Lalu, bagaimana nih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Yuk kita bahas. Apa itu basis bilangan bulat? Basis bilangan bulat adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Nah, basis bilangan ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu basis 10 dan basis non-10. Basis 10 sering disebut sebagai bilangan desimal yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Basis non-10 adalah basis bilangan yang kurang atau lebih dari 10. Selanjutnya, dalam sistem bilangan bulat, kita mengenal 4 bilangan. Yang pertama ada bilangan desimal. Yang kedua ada bilangan biner. Yang ketiga ada bilangan oktadesimal. Dan yang keempat ada bilangan heksadesimal. Nah teman-teman, dari 4 bilangan ini, bilangan desimal merupakan basis 10. Dan 3 bilangan lainnya merupakan basis non-10. Bilangan biner dan bilangan oktadesimal merupakan basis non-10 yang kurang dari 10. Dan bilangan heksadesimal merupakan basis 10 yang lebih dari 10. Kita bahas satu-satu mengenai 4 bilangan. Yang pertama ada bilangan desimal atau basis 10. Nah, basis ini terdiri dari rentang angka 0 sampai 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua yaitu ada bilangan biner atau basis 2. Nah, basis bilangan ini hanya terdiri dari 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya yaitu ada bilangan oktadesimal atau basis 8. Nah, basis bilangan ini terdiri dari rentang 0 sampai dengan 7, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terakhir ada bilangan heksadesimal atau basis 16. Notasi tersebut biasanya ditulis sebagai 0 sampai dengan 9 dan juga A, B, C, D, dan F. Nah, huruf-huruf tadi biasanya digunakan untuk mempresentasikan digit 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Huruf-huruf A sampai F tadi menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu ada teorema dari basis bilangan bulat. Misalkan B adalah bilangan bulat positif dengan B lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif N dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk seperti ini. N sama dengan
AK dikali B pangkat K ditambah A K-1 dikali B pangkat K-1 ditambah A K-2 dikali B pangkat K-2 ditambah sampai seterusnya, sampai terakhir, yaitu A1 dikali B pangkat 1 ditambah A0 dikali B pangkat 0, di mana K adalah bilangan bulat tak negatif dan AJ suatu bilangan bulat dengan AJ, di mana AJ ini lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B-1, di mana AK-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu sebuah toko menjual berbagai macam kue dengan harga yang berbeda. Kue A dijual dengan harga Rp10.000, kue B dijual dengan harga Rp20.000, kue C dijual dengan harga Rp50.000, dan kue D dijual dengan harga Rp100.000. Jika seorang pembeli ingin membeli kue dengan harga total Rp130.000, bagaimana cara pembeli tersebut membeli kue-kue tersebut menggunakan teorema yang tadi? Oke, yuk kita bahas. Kasus ini bisa kita selesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah dari kasus tadi. Diketahui kue A dijual seharga Rp10.000, kue B dijual seharga Rp20.000, kue C dijual seharga Rp5.000, dan kue D dijual seharga Rp100.000. Nah, seorang pembeli itu kan ingin membeli kue-kue dengan harga 130 ya. Jadi yang ditanyakan itu, bagaimana nih cara pembeli membeli kue-kue tersebut agar totalnya itu Rp100.000? Langkah kedua, yaitu ada rencana penyelesaian. Jadi kita bisa merencanakan penyelesaian untuk kasus tadi. Yang pertama, kita bisa menggunakan sistem basis 10 untuk mewakili harga kue, sehingga setiap digit dalam harga kue mewakili angka 10. Selanjutnya, kita bisa menuliskan jumlah total harga yang ingin dibelanjakan, yaitu Rp130.000 dalam bentuk basis 10. Selanjutnya, kita bisa mencari kombinasi kue berdasarkan harga mereka yang mendekati ataupun mencapai total Rp130.000. Dan yang terakhir, lakukan pengecekan ulang untuk memastikan kombinasi kue yang tadi mencapai total harga yang diinginkan. Langkah yang ketiga yaitu penyelesaian masalah. Oke, yang pertama yaitu kita bisa menentukan basis. Nah, kita menggunakan basis 10 karena harga kue yang ditanyakan dalam mata uang. Yang kedua, kita bisa menuliskan harga total dalam basis 10. Harga total yang tadi 130. Jadi, 130 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 ditambah 3 dikali 10 pangkat 4 ditambah 0 dikali 10 pangkat 3 ditambah 0 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0 dikali 10 pangkat 1 dan ditambah 0 dikali 10 pangkat 0. Nah, setelah itu kita bisa menggabungkan kue berdasarkan koefisien basis 10, yaitu untuk kue D dengan harga Rp100.000, koefisien 1 pada 10 pangkat 5 yang menunjukkan bahwa pembeli dapat membeli satu kue saja. Yang kedua, untuk kue C seharga Rp50.000, koefisien 3 pada 10 pangkat 4 menunjukkan bahwa pembeli ini dapat membeli 3 kue C. Namun, 3 kali 50 kan 150, melebihi total harga yang ingin dibelanjakan. Jadi, kita perlu mengurangi jumlah kue C. Untuk kue B dengan harga Rp20.000, karena kita sudah membeli satu kue D, kita perlu membeli kue B untuk mencari total harga Rp130.000. Kita dapat membeli satu kue B dengan harga Rp20.000 untuk mencapai total harga Rp120.000. Dan yang terakhir, untuk kue A
dengan harga Rp10.000. Untuk mencapai total harga Rp130.000, kita perlu membeli satu kue agar kue A 10.000. Setelah itu, kita bisa menggabungkan kue dengan harga-harganya. Yang pertama, satu kue D seharga Rp100.000, satu kue B seharga Rp20.000, satu kue A seharga Rp10.000. Untuk totalnya pas, jadi Rp130.000. Langkah terakhir, kita bisa memeriksa kembali jawaban kita, yaitu yang pertama, 1 dikali Rp100.000 ditambah 1 dikali Rp20.000 ditambah 1 dikali Rp10.000 sama dengan Rp130. Nah, gabungan dua kue ini benar menghasilkan total Rp130.000. Kesimpulannya, pembeli ini dapat membeli satu kue D, satu kue B, dan satu kue A untuk mencapai total harga Rp130.000. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai basis bilangan bulat. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.